Baik, selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Eval Anugrah Junior Racang dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan mewakili kelompok saya, kelompok 8, yang beranggotakan saya sendiri, Eval Anugrah Junior Racang, Muhammad Rafli Adriansyah Salam, Michael Winargo, Andira Marsa Fadila, dan Atika Nublah. Kali ini saya akan mewakili kelompok saya dalam mempresentasikan materi mengenai momentum linear dan tumbukan. Yang pertama, momentum. Pengertian momentum. Momentum adalah besaran yang menunjukkan ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Untuk menghentikan benda, diperlukan usaha yang besarnya sama dengan perubahan energi mekaniknya. Semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar pula usaha yang diperlukan untuk menghentikan benda tersebut. Atau dengan kata lain, benda semakin sukar untuk dihentikan. Artinya, semakin besar massa benda, maka momentum yang dimiliki benda akan semakin besar pula. Jadi dapat disimpulkan bahwa momentum berbanding lurus dengan massa, atau dapat kita gambarkan momentum sebanding dengan massa dengan lambang P sebanding dengan M. Begitu pula dengan kecepatan. Semakin besar kecepatan suatu benda, maka semakin besar pula usaha yang diperlukan untuk menghentikan benda tersebut. Atau dengan kata lain, semakin sukar untuk dihentikan. Artinya, semakin besar kecepatan benda, maka momentum yang dimiliki benda akan semakin besar pula. Jadi dapat disimpulkan bahwa momentum berbanding lurus dengan kecepatan, atau dapat kita tuliskan P berbanding lurus dengan V. Selanjutnya, jenis-jenis momentum. Terdapat dua jenis momentum, yakni momentum linear dan momentum angular. Momentum linear adalah momentum dari benda yang bergerak secara translasi, sedangkan momentum angular adalah momentum dari benda yang bergerak secara rotasi. Artinya, momentum linear adalah momentum yang dimiliki oleh benda yang bergerak lurus, sedangkan untuk momentum angular adalah momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak secara berputar atau melingkar, atau bisa dikatakan rotasi. Untuk rumus momentum, karena momentum berbanding lurus dengan massa dan kecepatan, maka momentum dapat dirumuskan sebagai berikut, yakni P sama dengan mv. Untuk momentum, satuannya kilogram meter per second, massa kilogram, kecepatan meter per second. Kekekalan momentum. Prinsip kekekalan momentum adalah prinsip besar kedua tentang kekekalan yang telah kita jumpai. Yang pertama adalah prinsip kekekalan energi. Pada pertengahan abad ke-17 ditemukan bahwa jumlah momentum dari dua objek yang bertumbukan adalah konstan. Hukum kekekalan momentum menjelaskan bahwa jika dua benda bertumbukan, maka besar penurunan momentum pada salah satu benda akan bernilai sama dengan besar peningkatan momentum pada benda lainnya. Ini berarti total momentum sistem benda sebelum tumbukan selalu sama dengan total momentum sistem benda setelah tumbukan. Secara matematis, hukum kekekalan momentum dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Dengan satuan untuk massa kilogram, kecepatannya adalah meter per second. Hukum kekekalan momentum adalah fenomena setiap kali terjadi tumbukan atau tabrakan terjadi. Hal ini berlaku ketika tidak ada gaya eksternal yang berpengaruh pada sistem. Yang kedua, kita masuk pada impuls. Impuls merupakan sebuah peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu yang hanya sesaat. Untuk membuat benda yang diam jadi bergerak, diperlukan sebuah gaya yang bekerja pada benda tersebut selama interval waktu tertentu. Gaya yang diperlukan untuk membuat sebuah benda bergerak dalam interval waktu tertentu tersebut disebut impuls. Dengan kata lain, impuls adalah besaran dari hasil kali antara gaya atau vektor dengan selama waktu gaya tersebut bekerja atau skalar. Jadi impuls berkaitan erat dengan arah. Contoh kejadian impuls diantaranya seseorang yang menendang bola. Untuk menendang diperlukan gaya untuk membuat bola tersebut bergerak, dan ada selang waktu sebelum kaki orang tersebut menyentuh bola. Untuk rumus impuls bisa dituliskan I sama dengan
F kali delta T. Dengan satuan F gaya adalah Newton, delta T atau waktu adalah S, I atau impuls Ns. Yang ketiga adalah tumbukan. Tumbukan adalah interaksi dua benda atau lebih yang saling bertukar gaya dalam selang waktu tertentu dan memenuhi hukum kekalahan momentum. Hukum kekalahan momentum berbunyi, jika tidak ada gaya yang luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sebuah sistem akan selalu konstan. Benda yang saling bertabrakan akan mengalami tumbukan yang jenisnya berbeda-beda tergantung pada kondisinya. Jenis-jenis tumbukan ini dibedakan berdasarkan perubahan energi yang terjadi. Jenis-jenis tumbukan terbagi menjadi 3, yakni tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Untuk tumbukan lenting sempurna, terjadi jika energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Dengan kata lain, semua energi kinetik di kondisi awal menjadi energi kinetik di kondisi akhir. Pada tumbukan ini, berlaku hukum kekalahan energi mekanik. Tumbukan lenting sebagian. Untuk tumbukan lenting sebagian, terjadi bila energi kinetik sebelum tumbukan berubah menjadi energi panas, gesekan, bunyi, atau deformasi, atau energi yang mengubah bentuk benda setelah tumbukan terjadi. Pada tumbukan ini, tidak berlaku hukum kekalahan energi mekanik. Dan yang terakhir, tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali terjadi jika energi kinetik berubah saat tumbukan, sehingga membuat benda menyatu dan bergerak bersama setelah tumbukan. Tumbukan ini terjadi apabila salah satu benda memiliki massa dan kecepatan yang jauh lebih besar dibandingkan massa dan kecepatan benda lainnya, sehingga benda lainnya yang bermassa atau berkecepatan kecil akan ikut terbawa. Pada tumbukan ini tidak berlaku hukum kekalahan energi mekanik. Dan berikut adalah rumus tumbukan. Untuk tumbukan lenting sempurna dan lenting sebagian, rumusnya adalah M1 dikali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Sedangkan untuk tumbukan tidak elastis atau tidak lenting sama sekali adalah M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan dalam kurung M1 tambah M2 tutup kurung dikali V aksen. Untuk M adalah massa dengan satuan kilogram dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per second. Kita masuk pada penerapan momentum dan tumbukan pada bidang teknik sipil. Berikut adalah contoh-contohnya, yaitu adalah penerapan pada alat pemadat tanah atau stomper, seorang tukang yang memaku pada papan, pemasangan tiang pancang paku bumi, dan seorang tukang yang sedang memplaster dinding. Dan kita masuk pada pembahasan yang kelima, yakni contoh soal dan pembahasan. Berikut adalah soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. 2 bola basket bermassa sama bergerak pada satu garis lurus saling mendekati seperti gambar di atas. Jika V1 sebesar 8 meter per second dan V2 sebesar 10 meter per second, dengan V2 aksen adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan ke kanan dengan laju 5 meter per second. Maka tentukan besar kecepatan V1 aksen setelah mengalami tumbukan. Mari kita menuliskan dulu apa saja yang diketahui. Untuk massa kedua benda sama. Untuk V1 8 meter per second, V2 10 meter per second, dan V2 aksen adalah 5 meter per second. Yang dicari adalah V1 aksen. Dan pada tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi kita tuliskan saja rumusnya dan kita masukkan apa saja yang diketahui. Jadi kita dapatkan V1 aksennya sama dengan minus 7 meter per second. Tanda minus di sini berarti dia bergerak ke kiri. Mungkin ini saja pembahasan mengenai momentum linear dan tumbukan dari kelompok kami, kelompok 8 yang saya wakili atas nama Evel Anugrah. Terima kasih telah menonton video kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan bila ada kritik dan saran, dapat diberikan kepada kami. Terima kasih telah menonton. Bila ini menjadi manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.